Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Faris Yustian. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masih seputar PPh orang pribadi, tapi kali ini kita akan membahas tentang SPT tahunannya, SPT PPh orang pribadinya. Apa saja jenis-jenisnya dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk melaporkan SPT tahunan. Silakan disimak pembelajaran berikut ini. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang PPh orang pribadi atau PPh-OP. Dalam hal ini babnya adalah tentang SPT PPh-OP atau SPT penghasilan pajak penghasilan orang pribadi untuk yang tahunan. Nah, untuk SPT sendiri, untuk yang khusus orang pribadi, di sini ada 3 jenis SPT. Yang pertama itu ada 1770, kemudian 1770S dan 1770SS. Walaupun sebenarnya kalau di breakdown lebih jauh sebenarnya hanya ada 2, 1770 dan 1770S saja sebenarnya. Nah, perbedaannya yang terlihat jelas adalah untuk yang 1770S dan 1770 aja adalah dari sumber penghasilannya. Jadi kalau yang 1770 itu biasanya sumber penghasilannya berasal dari pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Sementara kalau yang 1770S itu biasanya terkait dengan sumber penghasilan dari pemberi kerja, misalkan PNS, karyawan swasta, TNI, Polri. Nah, ada juga yang 1770SS. Ini untuk mengakomodir bagi yang 1770S tadi, pengguna 1770S, tapi penghasilannya itu kurang dari 60 juta dalam 1 tahun. Penghasilan brutonya kurang dari 60 juta dan dari satu pemberi kerja. Jadi misal kalau saya bekerja hanya di satu tempat, kemudian sebagai karyawan swasta misalkan, kemudian penghasilan saya kurang dari 60 juta setahun, maka saya boleh menggunakan yang 1770 SS. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaannya. Jadi yang 1770 itu untuk kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau yang sifatnya final dan sebagainya, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri. Kemudian 1770S itu tadi ya, penghasilan dari sehubungan dengan pekerjaan atau mungkin satu atau dua gitu. Jadi misal kita sebagai karyawan tapi juga punya penghasilan lain di luar itu, maka kita lapornya yang 1770S. Tapi kalau kita hanya bekerja sebagai karyawan saja di satu tempat dan di bawah 60 juta setahun penghasilan bruto kita, maka kita boleh menggunakan yang 1770SS. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Nah, berikutnya ini ada formulir-formulirnya. Jadi kalau yang 1770 SS itu hanya ada satu lembar saja, hanya ada SPT induk saja. Di situ disebutkan untuk yang 1770 SS isinya adalah PPh terutangnya, pajak penghasilan terutang, kemudian ada PPh yang bersifat final, kemudian ada juga yang bukan objek, kemudian daftar nominatif atau daftar umum gitu, daftar harta dan kewajiban, tapi ini tidak dirinci. Jadi langsung totalnya berapa, harta kita berapa, kewajiban kita berapa, utang kita berapa. Jadi yang 1770S itu hanya satu lembar saja. Nah, berikutnya ada yang 1770S tadi. Di sini ada 3 lembar atau lampiran 1, lampiran 2 dan induk SPT-nya. Di lampiran 2 itu berisi penghasilan yang bersifat final atau yang penghasilan yang dikenakan secara final, kemudian harta pada akhir tahun, kemudian ada juga kewajiban atau utang pada akhir tahun dan daftar susunan keluarganya yang ditanggung. Kemudian di lampiran 1 itu isinya ada penghasilan neto dalam negeri, kemudian penghasilan neto yang tidak termasuk objek pajak, kemudian daftar pemotongan. Makanya ini digunakan bagi yang memiliki pekerjaan atau yang sumber penghasilannya itu dari hubungan kerja. Nah, sementara di induk itu nanti adalah kumpulan atau rangkuman dari lampiran sebelumnya. Di situ dijelaskan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja di dalam negeri
penghasilan lainnya di dalam negeri, dan PPh yang bersifat final atau yang non final gitu. Jadi ada 3 lampiran. Oke, selanjutnya saya akan berikan contoh bagaimana cara mengisi formulir 1770S. Ya, di sini sudah ada soal. Berikut adalah data-data wajib pajak pribadi dengan status pegawai pada salah satu perusahaan tempat pemberi kerja pada tahun 2021. Yang pertama, identitas pegawai, nama Anjar Gunawan, nomor telepon, NPWP, alamat, status pernikahan, jabatan, direktur, masa perolehan penghasilan Januari sampai dengan Desember. Kemudian yang B, ini adalah identitas pemotong pajak. Ya. Nama PT Java Komplit, NPWP, tanggal pemotongan 31 Desember, nomor bukti 3. Informasi yang ke C, data keluarga. Nama Imro'atul Muna, NIK 1802 sekian-sekian, hubungan keluarga sebagai istri, pekerjaannya adalah ibu rumah tangga. Kemudian yang kedua, Andi Yoga Pratama, hubungan keluarga adalah anak, pekerjaan sebagai pelajar. Yang ketiga, Indri Lestari, hubungan keluarga, anak, pekerjaan, pelajar. Oke, yang selanjutnya, perhitungan PPh 21. Penghasilan bruto gaji dalam 1 tahun 96 juta. Kemudian THR 6 juta. Total penghasilan bruto adalah 102 juta. Kemudian pengurangan ada biaya jabatan 5%, totalnya 5.100.000. Penghasilan neto, total penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 96.900.000. Kemudian PTKP K2 67.500.000. Kemudian PKP atau penghasilan kena pajak 29.400.000. Total PPh terutang adalah 1.470.000. Kemudian kredit pajak atau pajak yang telah dipotong oleh pihak lain adalah 1.470.000. Nah, informasi yang selanjutnya adalah data harta. Wajib pajak memiliki harta yang pertama dengan kode harta 042, jenis hartanya motor. Kemudian harta yang kedua kodenya adalah 046, jenis harta mobil. Kemudian kode harta yang nomor 3 061, jenis harta rumah. Kemudian wajib pajak juga memiliki data hutang. Hutang di Bank PBR, alamat Jalan Imam Bonjol, Lampung. Kemudian tahun peminjaman 2021, jumlah 50 juta. Nah, ini informasi dari wajib pajak orang pribadi. Mari kita coba masukkan ke dalam formulir 1770S. Baik, jadi langkah pertama kita masukkan dulu profil dari wajib pajak dan tahun pajak, ya. Tahun pajaknya adalah 2021. Kemudian NPWP kita masukkan di sini. Nama WP Anjar Gunawan, pekerjaan karyawan. Nomor telepon 0831 8897 sekian-sekian. Kemudian status kewajiban perpajakan suami istri, kita pilih yang KK, ya di sini karena penghasilan Anjar Gunawan dan istri digabung. Nah, untuk mengisi data selanjutnya kita mengisi dari 1770S lampiran 2, ya. Nah, di sini
1770S lampiran 2 ini bagian A merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, ini tadi di informasi tidak ada penghasilan yang bersifat final. Nah, kemudian yang perlu kita isikan adalah bagian B, harta pada akhir tahun. Ya, informasi dari Anjar Gunawan. Nah, ini data harta ya, data harta kita masukkan ke 1770 S lampiran 2 di bagian B ya. Motor dengan kode 042, 046, 061. Kemudian harga perolehannya motor 26.500.000, kemudian mobil 450 juta, rumah 750 juta, keterangannya dibikin tunai. Nah, kemudian kalau harta pada akhir tahun sudah diisikan, kemudian isikan bagian C, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Ya, di poin F keterangannya adalah hutang dari Bank PBR. Nah, ini kita masukkan di 1770 lampiran 2 poin C, ya. Nah, kemudian 1770S lampiran 2 bagian D ini untuk mengisi daftar susunan anggota keluarga. Ya, kita coba lihat. Nah, data keluarga ini kita masukkan ke 1770 lampiran 2 bagian D. Oke. Jangan lupa tahun pajak dan NPWP nama wajib pajak juga diisi. Nah, setelah selesai lampiran 2, kita masuk ke lampiran 1. Ya. Lampiran 1 ini untuk mengisi penghasilan itu dalam negeri lainnya, ya. Kemudian ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Dan jangan lupa Anda juga harus mengisi tahun pajak dan identitas wajib pajak. Oke, kita masukkan terlebih dahulu. Dari informasi soal ada identitas pemotong pajak dan pajak yang dipotong adalah PPh pasal 21. Nah, nanti kita isikan di bagian C, ya. Nama pemotong PT Java Komplit NPWP, kemudian nomornya nomor 3. Ini nomor 3. Kemudian tanggal pemotongan 31 Desember 2021, jenis pajaknya adalah PPh pasal 21, jumlah pajak penghasilan yang dipotong adalah 1.470.000. Ya. Nah, setelah kita isi lampiran 1 baru masuk ke lampiran 2. Nah, tadi kan sudah diisi untuk informasi dari wajib pajak. Nah, sekarang kita isi yang bagian A terlebih dahulu. Nah, angka di bagian A ini yang pertama ini kita masukkan penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ya, yang ini. Perhitungan PPh pasal 21. Gaji 96 juta. Nah, yang kita masukkan adalah penghasilan neto setelah dikurangi dengan biaya jabatan. Ini kita masukkan ke kolom sini. Ya, 96.900.000. Kemudian penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak ada, kita kosongkan. Penghasilan neto luar negeri kita kosongkan. Nah, jumlah penghasilan itu 96.900.000. Nah, kemudian zakat sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Nah, ini tidak ada. Anjar tidak membayar zakat ya, tidak membayar sumbangan, maka dikosongkan. Kemudian jumlah penghasilan itu setelah dikurangi zakat tetap berarti ya 96.900.000. Nah, kemudian kita masukkan PTKP-nya. Ya, tadi PTKP-nya adalah K2. 67.500.000. Nah, maka penghasilan kena pajak adalah 29.400.000. Nah, pajak terhutang 1.470.000 ada di poin 9. Nah, kemudian
jumlah kredit pajak atau pajak yang telah dipotong oleh pemotong itu 1.470.000. Informasinya ada di lampiran 1 tadi ya. Nah, kita lihat dari sini. Nah, ini adalah pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain. Nah, ini nanti masuk ke 1770 S induk. Maka berapa pajak yang harus dibayar kembali adalah 0 ya, nihil. Ini namanya nihil, 0. Nah, jangan lupa untuk untuk pernyataannya diisi ya. Wajib pajak tanggal berapa, batas terakhir pelaporannya adalah tanggal 30 bulan 3 tahun 2022 karena ini tahun 2021. Nama lengkap Anjar Gunawan, NPWP 07 sekian sekian, tanda tangan ya. Nah, itu cara pengisian dari 1770S. Oke. Terima kasih.